Ya, selamat petang Ebony, Andromeda, dan juga pemirsa. Baru saja disampaikan memang betul update dari kebakaran yang menewaskan seorang remaja berusia 16 tahun berinisial CHR yang ditemukan tewas terbakar dengan luka sayatan di tubuhnya yang merupakan anak dari perwira menengah seorang anggota TNI Angkatan Udara yang terjadi di Pos Pion Lanut Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Dan memang Indonesia sebentar lagi memiliki pesta untuk melaksanakan hajat demokrasi yang besar di tahun 2024 nanti. Gaung siapa capres dan cawapres pun masih menjadi teka-teki siapa saja yang menjadi calon yang terlibat judi online tapi justru diangkat sebagai duta anti judi online. Kita sudah bergabung dengan Faris Noval ya, selamat siang Faris. Bagaimana nih pendapat masyarakat mengenai judi online yang sedang marak dan malah ada artis yang di-endorse dan mau dijadikan duta judi online? Ya, selamat siang Ana, Vena, dan juga pemirsa. Memang ini sedang menjadi perbincangan yang hangat. Ada sejumlah nama artis, tepatnya 26 artis ini yang dilaporkan ke Barreskrim Polri sebelumnya atas dugaan kasus promosi situs judi online begitu di konten media sosialnya, termasuk nama artis besar yang sudah tidak asing lagi, Wulan Guritno, yang katanya dikabarkan ini dapat meraup keuntungan si artis dan selebgram ini 10 juta hingga ratusan juta rupiah. Namun di sisi lain justru Menkominfo Budi Aris Setiadi ingin menjadikan artis-artis yang sebelumnya terjerat kasus dugaan promosi situs judi online ini untuk menjadi duta anti judi online. Kita akan tanyakan bagaimana pendapat masyarakat. Apakah setuju nih dengan adanya wacana dari Menkominfo? Ini sudah bersama saya nih ada abang-abang yang lagi nongkrong di sini. Kita tanyain dulu ya. Ini sebelumnya selamat siang nih Bang, tahu nggak ada lagi marak ini artis-artis yang terjerat dugaan kasus promosi situs judi online, ini udah tahu belum sebelumnya? Udah. Siapa yang didengar pas itu namanya artisnya? Paling yang didengar dari saya sih lihat berita itu Wulan Guritno. Wulan Guritno. Menurut Abang, kalau artis-artis yang terjerat itu nantinya dijadikan duta anti judi online, gimana? Setuju gak? Kalau menurut saya sih setuju, karena gimana pun caranya juga artis itu pandangan bagi banyak orang, yang pastinya khususnya media sosial. Jadi mungkin dengan adanya dijadikan Wulan Guritno menjadikan duta judi online, mungkin orang-orang bakal berpikiran lebih baik atau lebih positif yang disampaikan dari Wulan Guritno nantinya. Oke, kalau dari Abang gimana? Nah, sama setuju juga, karena kan dulu juga pernah ada kasus dia sempat main juga tuh ya. Karena kan kalau menurut saya kenapa dia bisa dipilih jadi duta itu karena dia udah mengalami atau merasakan gitu. Dia sudah pernah merasakan judi online. Jadi menurut saya dia setuju aja sih saya. Kalau dia jadi duta. Karena dia udah merasakan ya, dampaknya mungkin begitu ya. Jadi dia bisa lebih menceritakan lagi kepada masyarakat. Kalau dari Abang sendiri? Ya, kalau dari saya sendiri sama ya, setuju. Karena ya Wulan Guritno itu kayak public figure, maksudnya orang-orang tuh mengikuti dia gitu. Oke. Nah, menurut abang-abang sekalian di sini, apakah ada cara lain nih untuk menekan angka agar masyarakat ini tidak main judi online lagi? Ini dari Abang gimana? Kalau menurut saya gimana caranya biar masyarakat biar nggak ikut atau nggak bermain judi online, menurut saya lebih masyarakat pintar bergaul, yang pastinya juga masyarakat lebih pintar untuk meluangkan waktunya, menjalankan hobi atau juga meraup keuntungan mencari uang yang halal, seperti itu mungkin. Ini dari Abang siapa tadi namanya? Noval. Bang Noval. Kalau dari Abang siapa namanya Bang? Abang Pramu. Bang Pramu gimana? Kalau menurut saya pinter-pinter bergaul juga sih sama. Faktor lingkungan juga ngaruh, circle juga ngaruh. Itu sangat berpengaruh karena udah banyak dampaknya juga kan. Kita juga sudah melihat berita banyak yang orang tua rela jual ginjal kan waktu itu kan untuk bayar utang anak-anaknya karena judi online gitu sih. Oke. Nah, kalau dari Abang siapa nih? Bang Fogi. Bang Fogi gimana? Ya, kalau dari saya juga cari kesibukan lain. Jadi jangan kita orang main slot nih, kita ngikut. Kita mau gandain duit itu nggak baik menurut kita. Oh iya. Berarti tapi Abang sebelumnya nggak ada yang main kan nih? Nggak ada. Aman. Pernah lihat temennya tapi main? Sering. Ada. Nah, tolong berarti Abang udah tahu harus apa, berarti nantinya tolong dibilangin ke teman-temannya. Stop. Karena tadi kan kerugiannya Abang juga udah tahu ya. Kita bantu sosialisasikan ini agar judi online tidak melebar kemana-mana lagi. Oke, kalau begitu makasih ya Abang. Selamat lanjutkan aktivitasnya kembali dan jangan judi online ya. Nah, itu dia pemirsa tanggapan dari masyarakat. Rata-rata mereka setuju dengan dijadikannya artis ini sebagai duta anti judi online karena memang banyak pengikutnya dan ia dirasa dapat menyampaikan plus minusnya dari judi online, apalagi dia yang pernah mempromosikan situs judi online. Sebenarnya pada intinya walaupun ini menuai pro dan kontra, kita semua sama-sama ingin agar judi online ini tidak
berkembang terlalu luas lagi, tidak banyak yang memainkannya lagi karena juga diingatkan oleh lagu dari Bang Haji Roma Irama yang berjudul Judi. Judi merugikan kehidupan dan juga merugikan keimanan. Jadi stop judi online. Saya kembalikan ke Anda, Vena, Ana. Baik, terima kasih Faris Noval sudah bertanya-tanya pendapat dari masyarakat dan tadi juga betul sekali yang disampaikan oleh Faris juga. Semoga saja judi online ini tidak semakin merebak dan bisa, kalau harapan kita semua ini bisa hilang ya dari dunia Hilang ini. dari dunia. Apakah bisa? Baik. Kita akan hadirkan ini sejumlah informasi ya, Mbak ya. Salah satunya soal ketidakhadiran PKS dalam acara Koalisi Perubahan 2 kali loh. Nah Ya itu kan? dia, komitmennya PKS ini gimana sih sebenarnya mendukung Anies dan juga Caimin nih gitu. antar partai Iya. dalam pilpres. Itu paling seru di apa kabar Indonesia pagi gitu. Ya. Kemanakah PKS berlabuh Aduh. setelah ini? Ya demikian kabar pagi pemirsa, saksikan terus kabar pagi mulai pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi ada apa kabar? Ada kabar Arena Pagi bersama Reza Farhadian yang akan menemani pagi Anda. Dan mewakili kru yang bertugas saya Sinta Samsul Arif dan juga Faris Noval. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, selamat pagi, Sinta Samsul Arif dan pemirsa. Untuk pantauan kami makin siang makin ramai dan saya nggak mau rugi nih Sinta. Saya nggak mau ngelaporin dong, saya maunya langsung naik ini LRT karena jujur saya belum pernah, ini pengalaman pertama saya dan saya nggak mau rugi. Saya langsung ngambil gerbong paling depan di mana ini belakangnya mesinnya. Lihat Sinta, ini tuh udah driverless ya. Jadi udah tidak ada masinisnya, ini semua digunakan memang dengan mesin. Dan tadi saya naik nih dari stasiun Duku Atas, Sinta. Kita sedang menuju ke arah stasiun Jatimulya atau ke arah Bekasi. Kurang lebih sekitar 45-50 menit lah. Ini kalau saya naik mobil, kayaknya nggak akan secepat itu sih, Sinta. Jadi emang LRT ini membantu sekali ya, selain mengurangi polusi udara juga, ini juga jadi lebih cepat gitu dengan naik LRT. Nah ini ada 6 gerbong, Sinta, dengan 18 stasiun yang disediakan dan ada sekitar 400 perjalanan per harinya yang dibuka mulai pukul 5 dan sementara ini hanya sampai pukul 5 sore. Memang nantinya begitu sudah siap semua akan dibuka sampai pukul 23.30 waktu Indonesia Barat jam operasionalnya. Kita akan tanya langsung nih, sudah ada salah satu penumpang, ini kayak dari tadi foto-foto terus video terus di LRT, seru ya Mas ya? Iya Pak. Nah ini dengan Mas siapa nih? Fahmi. Mas Fahmi, gimana pengalamannya naik LRT? Ini pertama kali berarti ya? Iya pertama. Gimana pengalamannya? Ya ini pertama kita nyoba-nyoba ya. Apa sih yang beda dari transportasi lain? Ternyata cukup seru. Samping jalan tol kita bisa lihat gedung-gedung Jakarta. Bisa lomba-lomba sama kendaraan lain LRT ini. Berarti ini Mas tujuan kemana nih? Saya tadi nyoba-nyoba aja dari Duku Atas mau balik ke Bekasi. Emang mau kerja atau jalan-jalan atau mau jajal aja nih LRT ini? Mau jajal sih, mumpung masih harganya 5.000 nih katanya. Benar, masih ada subsidi pemerintah. Oke, kalau gitu sama kayak saya di baru pertama kali tos lu Mas. Oke, iya itu dia Sinta. Ini kita sama-sama pertama kali. Jadi memang kecepatannya ini maksimalnya sekitar sampai 90 km per jam. Jadi memang cepat sekali untuk sampai ke tempat tujuan. Kalau gitu saya mau melanjutkan perjalanan saya dulu Sinta dengan juru kamera saya dan juga Mas Fahmi. Kembali ke Anda Sinta. Terima kasih Faris Noval, seru sekali perjalanan Anda dengan menggunakan LRT. Nanti saya akan mencoba juga untuk menjajal LRT karena saat ini masih dengan tarif Rp5.000. Baik, terima kasih Faris Noval. Dan pemirsa, Ya, selamat pagi, saya Safira dan juga pemirsa. Betul, nantinya akan ada sidang perdana dari ex-Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dan juga penerimaan gratifikasi di DJP atau Direktorat Jenderal Pajak. Dan
akan digelar pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Namun tempatnya masih belum pasti apakah berada di lantai 1 atau lantai 2. Jika dilihat dari website resmi Pengadilan Negeri Tipikor atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan dilaksanakan di lantai 2. Dan hingga saat ini belum ada tanda-tanda kehadiran baik dari tim kuasa hukum terdakwa ataupun dari jaksa penuntut umum. Namun kami akan memantau terus nanti jalannya persidangan atau sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan. Untuk Rendra dan juga pemirsa, disinilah tempat kejadian perkara atau TKP dibunuhnya mahasiswa UI jurusan sastra Rusia berinisial MNZ oleh seniornya yang berinisial AAB, yang di sini juga terlihat saat ini sepi, tidak ada aktivitas apa-apa, bahkan garis polisi pun tidak dipasang. Dan jasad dari korban ini, MNZ, ditemukan pada 4 Agustus setelah rekan-rekannya ataupun pihak keluarga kesulitan untuk menghubungi korban dalam beberapa waktu terakhir. Dan saat ditemukan, ini kondisinya juga naas sekali, dibungkus dengan plastik sampah berwarna hitam di bawah kasur di kamar indekos korban sendiri. Dan juga dalam perkembangan terbaru menurut informasi yang kami dapat, saat ini jenazah korban telah dibawa ke Lumajang, Jawa Timur untuk selanjutnya dimakamkan di sana. Setelah sebelumnya jasad dari korban ini dilakukan otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan pelaku ini, AAB, menyebut dirinya tidak memiliki dendam pribadi ini. Ia hanya putus asa karena terjerat pinjaman online dan juga investasi kripto. Dan ia bingung dari mana ia mencari uang atau menutup utang-utangnya di pinjaman online. Dan hal inilah yang akhirnya dilakukan. Karena ia mengaku terinspirasi caranya ini dengan ia menusukkan ke arah dada korban sebanyak 10 kali. Ia terinspirasi dari serial Netflix berjudul Narcos, di mana di film ini memang diceritakan seorang bandar narkoba yang tidak ada kasihannya, menghalalkan segala cara untuk meraup segala keuntungan dan membunuh pihak-pihak yang tak bersalah. Dan ia juga terinspirasi dari YouTube menurut pengakuannya. Namun memang pelaku AAB ini telah menyesali perbuatannya. Ia mengatakan ia meminta maaf kepada pihak keluarga dan juga pihak-pihak lain yang dirugikan atas perbuatannya. Dan pihak kepolisian selain mengamankan barang bukti berupa pisau lipat milik pelaku yang digunakan untuk menusuk korban, pihak kepolisian juga mengamankan barang bukti ini berupa iPhone, MacBook, dan juga dompet milik korban yang niatnya untuk diambil oleh sang pelaku yang nantinya untuk dijual dan untuk membayarkan hutang-hutang ia di pinjaman online dan juga kerugian dia di bisnis investasi kripto, maksud kami. Dan juga menurut informasi yang kami dapat, ini korban MNZ sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku ini dengan menggigit tangan korban. Hal itu ditunjukkan karena adanya cincin dari pelaku yang tertinggal di kerongkongan korban saat dilakukan otopsi. Dan kini pelaku AAB sudah diamankan oleh pihak kepolisian, sudah ditahan juga, dan kami masih menunggu terus, memantau terus perkembangan dari kasus pembunuhan yang keji ini. Dan pihak Universitas Indonesia juga telah menyampaikan bela sungkawanya terhadap korban terhadap kasus ini, dan hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Biro Humas UI, Amelita Lucia. Sementara demikian, kembali ke Anda, Indi dan Rendra. Baik, terima kasih Faris Noval mengabarkan langsung dari lokasi pembunuhan di Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, saksikan pembahasan selengkapnya mengenai kasus pembunuhan di Depok dalam program Apa Kabar Indonesia Pagi pada pukul 6.30. Cukup dengan kuasa hukumnya saja. Dan selain itu, Hendra Effendi, kuasa hukum dari Panji Gumilang. Sudah dong. Kita sapa dulu Rehana ya. Rehana, selamat pagi. Bagaimana nih antusias peserta One Run 10K di sana? Dapat Anda ceritakan nggak keseruan dan juga keceriaan yang akan ada di One Run 10K nantinya? Silakan Rehana. Iya baik, selamat pagi Faris Noval, pada ini dan juga pemirsa TV One. Nah, kebetulan di hari ini pemirsa TV One yang mengadakan acara dari lomba yang... Selamat pagi pecinta Sport One dan salam Sport One. Kami kembali dengan membawa segudang informasi terkini dari dunia olahraga ke hadapan Anda. Bersama saya Faris Noval, kami awali kabar arena pagi dari kompetisi Liga Old Trafford. Setan Merah menang 2-0. Fans MU pasti seneng nih McTominay golin lagi akhirnya. Nah, mengejar selisih dari pemuncak klasemen yaitu Arsenal, Manchester City
Nggak apa-apa, Real Madrid masih ada Copa del Rey nanti final ya. Nah, kita beralih ke Bundesliga. Bayern Munchen menjaga posisinya di puncak klasemen sementara Liga Jerman Bundesliga. Lionel Messi menjadi kunci kemenangan Paris Saint-Germain. Kabar lengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Kabar Arena Pagi. Sudah jatuh tertimpa tangga. Tak hanya menderita kekalahan dari Lazio, Nyonya tua Juventus juga baru saja terkena sanksi akibat tindakan rasis dari sebagian suporternya di laga Coppa Italia menghadapi rivalnya Inter Milan. Ya, Rendra, Yomi, dan juga pemirsa, ya tadi sempat terputus memang audionya, namun kita lanjutkan kembali. Ini saya mau nanya dulu tapi pertama, udah pada sahur belum nih pemirsa? Karena saya mau nunjukin gimana suasana sahur di Lapas Tangerang. Nah, kita langsung tanyain aja nih kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, Bapak Tejo Arwanto. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya, Pak, dari awal saya kesini saya ngeliat suasana yang adem di sini, juga damai kayaknya di lapas ini ya, Pak ya. Saya penasaran gimana sih persiapan sahurnya dari Bapak tadi, persiapan dari masaknya sampai diantar ke Blok D ini, Pak. Baik, terima kasih. Jadi ini merupakan pemberian hak warga binaan pemasyarakatan untuk khususnya di bulan Ramadan ada pola distribusi, masak dan lain sebagainya. Untuk hari ini kebetulan hari kelima dari 10 hari pengaturan menu dan dipastikan bahwa kualitas, kuantitas dari yang kita masak sesuai dengan apa yang ditentukan. Yang pertama, dapur lapas kelas 1 Tangerang ini udah like higienis dari Dinas Kesehatan. Dan ini merupakan satu kepastian kita memberikan dalam rangka bukan hanya bulan Ramadan loh ya, tapi bulan-bulan lainnya, khusus untuk beberapa menu. Untuk hari ini kebetulan hari ke-5, itu di situ ada telur, tadi saya lihat ada kacang panjang. Bener nggak yang dimasak tuh seperti itu. Lalu pola distribusinya dari pagi, siang, sore, ini kan pagi hari. Nah, pagi hari itu menu 5 harinya itu di telur dan kacang. Saya lihat tadi bagus. Lalu pola distribusinya kita antarkan ke blok masing-masing, dan sebelum waktunya imsak kita harus sudah selesai mendistribusikan ke masing-masing blok. Baik, ini kalau saya lihat-lihat kayaknya makanannya diantar dengan gerobak ini, Pak ya? Diantar dengan gerobak. Kita boleh lihat dalamnya nggak nih, Pak? Silakan. Nah, coba kita buka satu boleh nggak deh? Iya. Boleh, Pak. Kalau saya boleh lihat nih isinya. Nah, pemirsa, nih isinya nih makanan di Lapas Tangerang. Hari ini lauknya tadi apa, Pak? Telur, kacang panjang, nasi, air putih. Jadi lengkap ya, Pak ya? Lengkap. Nanti kalau untuk buka puasa, ada menu siang, menu sore digabungkan jadi satu. Saya lihat itu tadi ada ayam, ada ikan asin, dan lain sebagainya. Digabung karena ini bulan Ramadan. Pemirsa bisa dilihat higienisnya, bersihnya. Dan tadi saya juga melihat langsung memang di dapurnya, Pak ya, tadi yang di sebelah sana. Memang sangat bersih sekali. Nah, ini langsung diantarkan. Pak, boleh nggak Pak kalau kita izin? Kita antar ke kamar situ, Pak. Silakan. Oke, ayo. Di sini total ada berapa, Pak, warga binaan yang beragama Muslim? Di Lapas kelas 1 yang beragama Muslim 1051. Untuk di Blok D ini ada 80 warga binaan. Ada 80. Dan ini dimulai itu, Pak, diantarnya selalu jam segini atau kebetulan di Blok D ini salah satu yang terakhir diantar nih, Pak? Ini yang terakhir diantar. Mereka Berarti dari jam berapa, Pak? Dari jam 2 udah kita distribusikan. Oh, ya udah, ini kita langsung coba antarkan ke dalam, Mas. Silakan. Di sini total ada berapa, Pak, warga binaan yang beragama Muslim? Di Lapas kelas 1 yang beragama Muslim 1051. Untuk di Blok D ini ada 80 warga binaan. Ada 80. Dan ini dimulai itu, Pak, diantarnya selalu jam segini atau kebetulan di Blok D ini salah satu yang terakhir diantar nih, Pak? Ini yang terakhir diantar. Mereka Berarti udah dari jam berapa, Pak? Dari jam 2 udah kita distribusikan. Oh, ya udah, ini kita langsung coba antarkan ke dalam, Mas. Silakan. Assalamualaikum. Pak Kanwil, boleh duluan? Ini dia suasana di dalam lapas di Blok D. Oke. Yang kami antar ya, Pak ya. Pak, pada puasa nih? Pada puasa? Oh, ini makanan nggak pernah telat datang ya? Rasanya gimana rasanya?
Ada yang mau ngasih komentar gak? Coba abangnya aja nih. Ya, rasanya Cobain dulu. Cobain. Kita coba dulu. Pakai tangan pemirsa, sunah rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya, abang sebelumnya namanya siapa nih bang? Maaf, belum kenalan. Heri Pak. Pak Heri. Oke, sehat bang Heri. Gimana bang? Rasanya sambelnya, teksturnya gimana bang? Terasa Pak. Enak ya? Enak. Bersih gak sih bang? Bersih Pak. Bersih ya, makannya juga lahap jadinya ya bang ya? Iya Pak. Wah, oke. Ya udah kalau gitu selamat menunaikan ibadah puasa ya buat kita semua ya. Nih berapa menit lagi nih imsak? Buru aja deh dimakan kalau gitu ya. Saya lanjut ngobrol sama Pak Kanwil ya, abang-abang. Oke, assalamualaikum. Oke, bisa kita keluar lagi, Pak Kanwil. Ya, berarti Pak emang di sini itu sangat diperhatikan ya Pak ya untuk kesejahteraan dari para warga binaan di sini Pak ya. Ya, bukan kesejahteraan, nanti malah betah dia di sini kan. Tapi kita harus memberikan apa yang menjadi hak mereka, warga binaan pemasyarakatan. Dan kualitas menu ini bukan hanya bulan Ramadan dan bagi muslim ya, bagi yang tidak melaksanakan puasa itu sama menunya, tapi pola distribusi pembagiannya beda. Mereka kan makan siang hari. Jadi tetap pagi, siang, dan sore hari seperti itu. Kualitasnya sama. Apa yang kita bagikan kepada yang berpuasa dan tidak. Dan di bulan puasa ada namanya extra pudding. Ditambah dengan menu tambahan namanya. Misalnya ada kolak, ada kacang hijau, ada agar-agar, dan lain sebagainya. Memang sudah dianggarkan seperti itu. Baik, terima kasih. Saya salut sekali dengan Lapas Tangerang ini. Terima kasih, Pak Tejo. Bapak-bapak, terima kasih semua ya. Iya. Oke, kita kembalikan ke studio bersama Rendra dan Naomi. Baik, terima kasih Faris Noval melaporkan langsung dari salah satu lapas di sana ya. Mudah-mudahan ini jadi informasi juga buat pemirsa bahwa suasana sahur di lapas itu seperti itu. Saya Faris Noval dan Jasmine Rahmadi, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Demokrat, ya ini yang menunjukkan sikapnya yang memang tidak bisa dipungkiri, terlihat marah dan juga rasa kecewa dari Partai Demokrat. Namun bukan karena ketumnya atau Agus Harimurti Yudhoyono yang tidak menjadi cawapres, namun karena perjuangan selama 1 tahun dianggap sia-sia. Dan untuk mengenai ini Yasmin, ke arah manakah Demokrat akan berlabuh, tadi juga tidak disampaikan secara detail karena memang untuk konsolidasi internal hari ini hanya membahas mendengarkan aspirasi dari para pengurus Demokrat di seluruh Indonesia. Dan berikut konferensi pers yang diadakan di kantor DPP Demokrat Menteng Jakarta Pusat oleh Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono. Sistem pengamanan di PKI pada tahun 2012 di wilayah Peminatar pada era SBY 2009-2014. Sementara demikian, terima kembali Anda. Apakah ada saksi lainnya yang juga dipanggil untuk diminta keterangannya hari ini selain Caimin? Untuk saksi lainnya, kami belum mendapatkan informasi resmi baik dari Kabak Pemberitaan KPK Ali Fikri. Namun yang pasti untuk hari ini memang yang kita ketahui adalah Caimin yang diperiksa. Untuk selanjutnya diketahui bagaimana kronologi dan peran-peran dari para tersangka dan juga duduk perkara dari kasus pengadaan ini. Terima. Ya, sebelumnya sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan, yakni 2 ASN dan 1 pihak swasta. Apakah ada tersangka lainnya yang juga akan dipublikasikan oleh pihak KPK? Ya, untuk tersangka lainnya masih kami tunggu juga informasinya resmi dari KPK. Namun sejauh ini masih 3 tersangka tadi yang saya sebutkan. Dan sudah juga dilakukan beberapa pencegahan seperti pencegahan untuk keluar negeri guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena untuk proses pemeriksaan lebih lanjut, proses penyidikan lebih lanjut oleh tim penyidik KPK. Terima kasih Faris Noval atas laporan Anda langsung dari gedung KPK. Pemirsa, sejumlah kasus dugaan korupsi KPK pernah menyita uang miliaran rupiah di kardus durian yang sempat menyeret Muhaimin. Kini selain kardus tersebut, belakangan KPK juga mengusut dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI tahun anggaran 2012. Adalah dikit. Ya, kalau sekarang? Sekarang jauh bedanya. Penjualan kalau dari piecesnya Pak, dari barang yang terjual Pak? Barang terjual itu kan adalah sekitar yang enggak 20, 30 kan 50 piece kan.
Ya. Kalau sekarang kan nggak ramai kayak gitu sekarang lagi. Ini diisukan karena ramainya pembeli yang beralih ke e-commerce atau online. Iya, Bapak sudah mencoba belum untuk menjual online juga? Udah pernah kita coba juga dikit-dikit, cuman nggak begitulah. Berarti menurut Bapak perbandingannya seperti apa nih Pak? Dari Bapak menjual langsung di sini di pasar konvensional dengan Bapak menjual online, ini perbandingannya bagaimana Pak? Ya lebih ramai lah online sekarang pada di toko sekarang. Iya. Oh oke. Baik, berarti ini yang kita ketahui banyak yang kios yang tutup dan Bapak masih bertahan. Apakah omset yang Bapak dapatkan sekarang ini masih dapat menutupi biaya operasional di sini Pak? Iya, kalau udah kerja kita kayak ini ya terpaksa kita jalanin aja semuanya deh sekarang. Iya, udah gitulah. Berarti harapan Bapak seperti apa nih Pak ke depan dari regulasi pemerintah? Iya, kalau dapat ada maju dari ini enggak lebih maju dari yang ini sekarang. Iya. Baik, terima kasih Pak Ujang. Semoga makin ramai lagi ini kembali normal ya Pak ya. Ya, itu dia pemirsa. Jadi juga kemarin menurut pantauan dari PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi yang mengatakan bahwa memang ini sepi karena banyak yang beralih ke cara membelinya yang sudah berbeda dengan yang dulu berbelanja di pasar konvensional dan sekarang belanja online. Dan kita akan tanyakan ini, ada salah satu yang lagi pembeli. Ini Mas lagi mau beli apa nih Mas? Ini lagi mau beli baju nih Bang. Mas siapa nih? Rahmat Hidayat. Mas Rahmat Hidayat lagi mau beli baju. Kenapa milih belanja langsung ke pasar konvensional? Kan sekarang lagi ramenya orang belanja online nih. Ya. Kalau ke pasar kan kita bisa langsung lihat bajunya, ukuran gitu. Bisa kan, tapi kalau belanja online gitu, kita pilih ukuran ini yang XL misalnya, datang ukurannya nggak sesuai ukuran gitu. Kalau kita milih ke pasar langsung jadi jelas gitu, bahan sama ukurannya jelas sama kita. Jadi bisa dilihat langsung ya? Iya, dilihat langsung. Berarti Mas ada pengalaman seperti apa saat online shopping? Pengalaman sih, pernah belanja di online kan. Nggak sesuai ukuran sih Bang. Terus bahan beda gitu. Oh, jadi dengan langsung datang ke sini Masnya bisa langsung ngelihat, bisa juga tahu kualitasnya gitu ya? Iya. Oke, baik. Masnya sering sih ke pasar konvensional gini? Sering sih Bang. Tapi ya sering. Berarti menanggapi kalau sekarang katanya orang-orang ini pada lebih enak belanja lewat online, itu Mas menanggapi gimana? Lebih enak belanja online sih orang baru-baru sih Bang, tapi kalau udah lama sering juga kecewa sih belanja online gitu. Katanya alasannya harga lebih murah, gimana tuh Bang? Iya, kalau barang murah kan bahannya jelek gitu kan, orang kan nggak tahu gitu Bang. Berarti ada harga, ada kualitas gitu ya? Ada kualitas. Betul, oke kalau gitu lanjutkan lagi belanja ya Bang ya. Ya itu dia, kita tanggapan dari warga juga bilang kalau belanja langsung, kita bisa melihat langsung ini kualitasnya dan juga barangnya tidak tertipu ataupun tidak salah jika dengan online kita mesannya ukuran apa, yang datang apa, itu bisa dihindari juga. Demikian Agita, kembali ke Anda. Terima kasih Faris Noval, informasi langsung bagaimana suasana terkini di Tanah Abang, Jakarta. Selamat bertugas kembali.